Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang di e-learning bebas umpo. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang di e-learning bebas umpo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali di mata kuliah kita, yaitu rekayasa perangkat lunak. Di pertemuan yang kemarin kita telah membahas analisis pemrograman berbasis objek. Nah, sekarang kita akan menuju ke beberapa komponen yang ada di dalamnya. Salah satunya yaitu adalah kelas diagram. Nah, apa itu kelas diagram? Kelas diagram are the most common diagram found in the modeling object-oriented system. A class diagram shows a set of classes, interfaces, collaborations, and their relationship. Jadi kelas diagram ini adalah suatu diagram yang sering kali digunakan atau umumnya sering kali digunakan dalam modeling object oriented atau pemodelan berbasis objek. Kelas diagram itu adalah menampilkan beberapa set atau sebuah set dari kelas atau beberapa kelas, kemudian ada interface-nya, kemudian ada kolaborasinya dan hubungannya antar satu kelas dengan kelas lain, seperti itu. Kelas menggambarkan suatu keadaan, yaitu atribut atau properti dari suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Apa yang dimanipulasi? Metode atau fungsi dari kelas tersebut. Contohnya kelas dosen kemarin, dosen itu bisa memanipulasi apa saja yang bisa dimanipulasi, seperti update data atau input data, seperti itu yang dimanipulasi. Diagram yang paling umum dijumpai pada pemodelan berbasis UML atau berbasis objek ini juga sama. Apa yang ada pada kelas diagram? Yang pertama adalah kelas dan interface beserta atribut dan operasinya. Kemudian yang kedua adalah relasi yang terjadi antar objek. Dan yang ketiga, constraint terhadap objek-objek yang saling berhubungan. Yang keempat, inheritance untuk organisasi kelas yang lebih baik. Apa itu inheritance? Inheritance adalah pewarisan. Jadi kalau misalnya ada kelas yang lebih khusus di bawahnya, tinggal mewarisi sifat yang kelas yang lebih umum di atasnya. Yang selanjutnya merepresentasikan blueprint dari objek. Nah, jadi objek itu apa? Misalnya objek itu dosen. Jadi dosen itu punya atribut apa saja. Misalnya punya nama, punya NIM atau NIK, kemudian ada alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Properti itu adalah ciri khas dari pembeda antar objek. Metode itu adalah aksi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Nah, properti itu contohnya kayak atribut itu tadi, nama, nomor induk mahasiswa, kemudian alamat, seperti itu. Kalau metode itu aksi yang dapat dilakukan oleh objek. Dia bisa melakukan apa ketika masuk dalam sistem. Nah, dia bisa menginput data atau dia bisa menampilkan data dan sebagainya. Nah, contohnya kelas manusia. Di mana kelas manusia itu memiliki atribut nama, usia, tanggal lahir, mungkin jenis kelamin, seperti itu. Nah, metode itu adalah apa yang bisa dilakukan di manusia tersebut. Contohnya berjalan, makan, minum, berbicara, seperti itu, melakukan kegiatan, seperti itu. Nah, itu adalah metodenya. Notasi kotak. Jadi, kelas ini kita simbolkan atau kita gambarkan dengan notasi kotak dengan 3 bagian. Yang pertama adalah nama kelas, yang kedua adalah atribut, yang ketiga adalah metode atau operasinya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di atas ini adalah nama dari suatu kelas. Di kelas ini adalah kelas mahasiswa karena namanya adalah nama mahasiswa. Kemudian di kotak bawahnya ini adalah atribut. Nah, atribut, properti atau data yang dimiliki. Mahasiswa memiliki apa? Memiliki NIM, memiliki nama,
dan memiliki alamat. Seperti itu. Di kotak yang paling bawah itu adalah metode, fungsi, atau perilaku, tingkah laku. Nah, dia bisa ngapain saja. Mahasiswa bisa kuliah, bisa cuti, bisa KKP atau KKN atau magang dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan di kelas mahasiswa. Itu contohnya. Nah, kita menuju ke visibility. Nah, visibility adalah menyatakan level akses sebuah project. Jadi visibility ini diterapkan pada suatu atribut atau metode. Tampilkan visibility secara urut berkelompok mulai dari urutan tertinggi. Maksudnya urutan tertinggi ini visibility aksesnya itu dia khusus atau public atau semua bisa dilakukan, seperti itu. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian tipe data, integer, float, atau karakter dari sebuah atribut bisa disertakan ke dalam visibility tersebut. Contohnya, nah ini visibility. Yang pertama ada visibility publik, itu simbolnya plus. Visibility protected, simbolnya tagar. Kemudian ada visibility private, simbolnya min. Nah, apa fungsinya? Private itu tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Misalnya ada kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa itu tidak bisa dipanggil oleh kelas yang lain yang tidak bersangkutan. Misalnya ada kelas Pak RT. Nah, Pak RT nggak bisa manggil mahasiswa seperti itu karena kelasnya sudah berbeda. Kemudian ada visibility protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Nah, ini misalnya ada mahasiswa itu mungkin ada mahasiswa reguler dan mahasiswa prosus, atau mahasiswa reguler dan mahasiswa transfer. Nah, kelas keduanya itu tadi, mahasiswa reguler dan kelas mahasiswa prosus, itu dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Nah, jadi kelas mahasiswa prosus itu bisa dipanggil oleh kelas yang lebih tinggi, yaitu adalah kelas mahasiswa secara umum. Jadi mahasiswa itu punya anak lagi. Jadi mahasiswa punya anak lagi, namanya mahasiswa reguler dan mahasiswa prosus. Nah, mahasiswa prosus ini bisa mengambil data itu, atau dia bisa melihat data, atau istilahnya memanggil itu bisa melihat data. Itu ada di kelas mahasiswa yang lebih di atasnya, seperti itu. Tuh. Kemudian visibility yang terakhir yaitu adalah public, dapat dipanggil oleh siapa saja. Contohnya ini mahasiswa itu hubungannya dengan dosen, hubungannya dengan fakultas, hubungannya dengan rektorat. Nah, ini kelas mahasiswa ini mempunyai visibility public yang berhubungan dengan DFR ini, dosen, fakultas, atau rektor misalnya, seperti itu. Itu visibility yang ada di dalam kelas. Nah, seperti ini. Ini adalah visibility-nya, bisa digambarkan di sini. Kemudian ada hubungannya, relationship-nya seperti itu. Ada atribut, ada operation, generalisasi. Nanti akan kita bahas. Nah, selanjutnya adalah relationship atau hubungan antar kelas. Ada 4 hubungan. Yang pertama adalah association, kemudian yang kedua adalah inheritance atau generalization, yang ketiga adalah aggregation, kemudian yang keempat adalah composition. Akan kita jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah association. Menggambarkan hubungan antar kelas ditandai dengan garis lurus. Hanya garis lurus. Jadi antar satu kelas dengan kelas yang lain itu digambarkan dengan atau dihubungkan dengan satu garis lurus. Seringkali ditambahkan label dan multiplicity untuk memperjelas hubungan. Nanti akan kita bahas apa itu multiplicity. Nah, ini. Jadi ada kelas employee, kelas pegawai dengan kelas departemen, seperti itu. Nah, hubungannya dihubungkan dengan satu garis lurus. Biasanya ditambahkan label atau multiplicity. Ini namanya multiplicity ya. Nanti akan kita bahas. Oke.
Nah, ini multiplicity itu adalah indikasi beberapa banyak objek yang bisa mengisi properti tersebut. Nah, misalnya satu itu adalah pasti diisi oleh hanya satu properti. Jadi kalau objek atau kelas mempunyai multiplicity 1, itu hanya bisa diisi satu saja. Nah, kalau selanjutnya 0.1 itu adalah 0 atau 1. Bisa diisi 1, bisa tidak diisi. Seperti itu. Bintang tidak ada batasan, bisa 0, bisa 1, dan bisa jumlah yang lain. Seperti itu. Biasanya didefinisikan batas bawah dan atas, kecuali untuk yang pasti bernilai 1. Seperti itu. Biasanya kalau ada multiplicity-nya itu lebih dari 1. Kalau tidak ada multiplicity-nya itu biasanya hanya 1. Seperti itu. Tidak ditulis. Mirip dengan konsep one to one atau one to many pada relation database. Seperti itu. Hubungan antar database itu sama ininya, hampir mirip dengan ini. Misalnya 0, 1, 0 atau 1. Hubungan karyawan dengan istri. Jadi karyawan itu bisa tidak mempunyai istri atau bisa punya satu istri. Seperti itu. Contoh yang kedua, 1. Nah, negara hubungannya dengan presiden. Jadi negara itu hanya boleh punya satu presiden. Seperti itu. Nah, 0 atau lebih banyak. Misalnya banyak, enggak terhingga ya. Contohnya hubungan antar karyawan dengan anaknya maksudnya. Jadi karyawan itu bisa tidak punya anak dan bisa punya anak banyak, terserah. Seperti itu. Nah, kemudian ada hubungan 1 dengan banyak, 1 atau lebih, itu antara bos dengan bawahan. Nah, bos itu punya satu bawahan atau banyak bawahan, tidak boleh 0. Kalau bos nggak punya bawahan, jadi nggak bisa dibilang bos. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah N, hanya N. Nah, misalnya karyawan N check up. Nah, karyawan hubungannya karyawan dengan check up. Jadi karyawan itu punya beberapa kali N itu dengan N lebih dari 1 itu jumlahnya berbeda-beda dengan antar satu karyawan dengan karyawan yang lain. Tapi tetap berarti karyawan itu punya kesempatan untuk check up itu masing-masing. Jadi N ini adalah mengganti dari jumlah check up yang dilaksanakan oleh karyawan tersebut. 0 atau N, 0 sampai N, dengan N lebih dari 1. Karyawan punya SIM. Nah, karyawan itu bisa tidak punya SIM, bisa punya lebih dari 1 SIM. Nah, jadi bukan kok 0 atau 1. Kalau 1 nanti batasannya hanya 1 SIM. Kalau N itu berbeda-beda. Kadang karyawan punya 1, karyawan nggak punya, atau karyawan punya 3 SIM yang sama, seperti itu. Yang terakhir adalah 1 atau N, 1 sampai N. Misalnya kereta api. Kereta api hubungannya dengan gerbong, yaitu kereta api itu bisa punya 1 gerbong, minimal 1 gerbong, ya, sampai N gerbong atau jumlah gerbongnya terserah. Kalau 0, ya, itu namanya bukan kereta api, itu lokomotif. Seperti itu. Jadi harus punya minimal 1 gerbong, bisa disebut dengan kereta api. Tuh, ini adalah multiplicity antara kelas 1 dengan kelas lain. Yang selanjutnya adalah inheritance atau generalization, di mana subkelas mewarisi feature dari superkelasnya atau kelas yang lebih tinggi dari dia. Dinotasikan dengan anak panah mengacu ke superkelas, jadi mengacunya ke atas, ya. Anak dari kelas yang di bawah mengacu ke atas. Contohnya seperti ini. Customer itu punya anak atau punya pewarisan, generalisasinya itu corporate customer dan personal
customer. Jadi customer itu kan masih umum, katanya masih umum. Nah, itu bisa dibagi atau bisa dipecah lagi, corporate customer atau customer secara corporate dan personal customer atau customer yang secara personal atau sendiri, seperti itu. Ini jadi tandanya ada anak panahnya. Jadi garis dengan anak panahnya. Yang selanjutnya adalah aggregation. Nah, di mana aggregation ini memiliki has a relationship. Jadi memiliki has a. Jadi hubungan memiliki. Dinotasikan dengan diamond kosong atau istilahnya apa ya? Bujur sangkar. Apa lupa saya. Nah, contohnya ini. Klub memiliki banyak anggota. Orang bisa memiliki makna tersendiri tanpa kehadiran sebuah klub. Seperti itu. Jika dipisah, tidak akan merubah makna. Jadi suatu klub itu grup. Nah, grup misalnya grup badminton memiliki banyak anggota. Nah, satu anggota itu adalah saat orang memiliki makna tersendiri tanpa kehadiran sebuah klub. Jadi orang itu punya makna sendiri ketika dia tidak bergabung dengan suatu klub. Jika dipisah, tidak merubah maknanya. Ini adalah klub punya has a relationship person, di mana multiplicity-nya itu adalah 0, bukan 0, tak terhingga dan tak terhingga. Gitu. Contohnya lagi, sebuah ruangan memiliki meja dan kursi. Tanpa kehadiran ruang, meja dan kursi bisa tetap ada. Seperti itu. Nih, ruang itu memiliki meja. Tapi ruang itu masih bisa dikatakan ruang tanpa adanya meja dan kursi. Seperti itu. Nah, itu hubungannya aggregation. Composition has contains a relationship. Jadi hubungan whole part. Seperti itu. Jadi bagian dari contains a apa gitu. Contohnya, kampus memiliki fakultas teknik atau kampus terdiri dari fakultas teknik salah satunya. Nah, tanpa ada kampus maka tidak ada fakultas teknik. Seperti itu. Nah, ini adalah contains a relationship. Seperti itu. Jadi hubungannya dinotasikan istilahnya wajik ya kalau bahasa kita. Tapi kalau di sini bukan kosong. Jadi ada hitamnya, ada berisinya. Seperti itu. Ini ada kampus, kemudian ada Computer Science Department atau Fakultas Teknik. Nah, kalau tidak ada kampus, maka juga tidak ada Computer Science Department atau Fakultas Teknik. Nggak bisa kita mendirikan Fakultas Teknik, nggak ada kampusnya, tapi ya itu nggak bisa. Kemudian nih, university itu hubungannya dengan fakultas itu adalah ini. Nah, hubungannya adalah aggregation. Hubungannya adalah composition. Nah, kalau fakultas dengan profesor itu hubungannya adalah ini tadi. Apa ini tadi? Sebelum composition, aggregation. Nah, jadi universitas itu harus ada fakultasnya. Harus. Kalau nggak ada fakultasnya, ya nanti nggak ada universitas. Gitu. Nah, kalau fakultas itu tidak mesti harus punya profesor, bukan prosesor, profesor. Seperti itu. Kalaupun tidak punya profesor, masih ada fakultasnya. Seperti itu. Itu contohnya hubungannya antara aggregation dan composition. Ini adalah contohnya. Ada sekolah itu harus punya departemen atau istilahnya bagian TU, bagian kurikulum dan sebagainya. Nah, misalnya departemen ini, bagian-bagian ini harus punya instruktur, tidak mesti punya
instruktur. Nah, tidak harus mesti punya. Jadi meskipun tidak ada instruktur, itu departemen itu masih bisa berdiri. Nah, sekolahan itu tidak harus punya student atau murid. Nah, tidak harus punya itu maksudnya gini, meskipun tidak ada tidak ada sekolahan, murid itu masih tetap bisa dikatakan murid, seperti itu. Ini yang lebih kompleks lagi. Nah, untuk tugasnya ini lebih mudah. Buatlah 4 kelas dari aplikasi yang kalian buat kemarin beserta atribut dan operasinya, juga relasi hubungan antar kelas dengan multiplicity-nya jika ada. Maksudnya jika ada itu, kalau emang ada multiplicity-nya ya ditulis, kalau emang tidak ada ya tidak ditulis, tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian membuat sistem akademi keperpustakaan, jadi ada banyak kelas kan di situ. Jadi ambil 4 kelasnya saja, seperti itu. Baru nanti ditampilkan, kemudian dikasih hubungannya, atributnya apa, seperti itu. Jadi ini tugasnya otomatis ya per kelompok ya, soalnya kan aplikasinya juga per kelompok. Jadi nanti yang upload adalah satu kelompoknya, salah satu dari kelompoknya atau ketua kelompoknya. Nanti dikasih nama kelompoknya ya, dikasih nama kelompoknya, tidak dikasih nama kelompoknya. Yang saya nilai hanya yang mengupload saja. Oke, silahkan disimak. Jadi harus disimak video ini biar kalian tahu tugasnya seperti apa dan materinya seperti apa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Yang mau tanya nanti silahkan di grup atau mungkin di komen. Jadi tolong selama kita menghadapi pandemi ini dan mungkin belum ada pengumuman atau informasi dari kampus, ya kita akan daring dulu. Jadi saya juga tidak akan mempersulit kalian. Jadi tugas itu ada dari materi. Saya tidak akan keluar dari materi. Oke, insya Allah mudah. Saya tidak akan mempersulit. Walaupun absen itu udahlah. Kalau misalnya kalian emang terlambat, ya udah terima gitu loh. Jangan kok terlambat, Pak ini saya terlambat, maaf ya Pak ya. Jadwal itu sudah ada Mas, gitu. Jadwal sudah ada, tinggal sesuai dengan jadwalnya saja. Kalau telat ya nggak apa-apa. Maksudnya telat nggak apa-apa itu ya pengaruhnya sedikit lah, seperti itu. Yang penting itu adalah materi dan tugasnya. Oke, saya akhiri saja pertemuan yang ke-8 ini. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.